Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melania Aulia Zahra, mahasiswi Universitas Gadjah Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis Digital, Prodi Ilmu Komputer semester genap atau semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Desain UI UX. Nah, ini untuk materi pertama itu ada design thinking. Apa sih design thinking itu? Nah, design thinking ini adalah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia atau human centric design. Jadi, saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan solusi inovatif yang benar-benar menjawab kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dalam prosesnya, desain thinking memiliki 5 tahapan utama, yaitu ada empathize, ada define, ada ideate atau prototype, dan test. Nah, tahap pertama dulu kita akan bahas tentang empathize. Apa itu empathize? Nah, empathize ini memahami pengguna. Pada tahap ini, perancang berusaha memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman pengguna secara mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi langsung, seperti wawancara, maupun dengan mencoba merasakan apa yang dialami oleh pengguna. Nah, melalui empati ini, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang pengguna, bukan dari asumsi kita sendiri. Jadi, ada tahap kedua. Tahap kedua ini adalah define, yaitu merumuskan masalah secara jelas berdasarkan hasil empatinya. Setelah memahami pengguna, semua temuan dikumpulkan untuk menemukan pola dan kebutuhan utama. Dari sisi itu, dibuatlah pernyataan masalahnya atau bisa disebut problem statement, ya, yang spesifik dan terarah. Contohnya, pengguna merasa kesulitan saat melakukan proses donasi online karena langkahnya terlalu banyak. Nah, dengan definisi masalah yang jelas, arah pencarian solusi akan menjadi fokus. Ada tahap ketiga. Tahap ketiga itu ideate atau menghasilkan ide. Pada tahap ini, tim didorong untuk berpikir kreatif dan menciptakan sebanyak ide solusi tanpa langsung menilai mana yang terbaik, mana yang bagus. Berbagai metode dapat digunakan seperti brainstorming, ada mind mapping, ada teknik skemmer. Nah, tujuannya ini untuk menemukan ide-ide yang inovatif lagi ya, yang berpotensi menyelesaikan masalah pengguna dengan cara baru dan efektif. Ada tahap keempat. Tahap keempat itu dengan prototype. Nah, yaitu membuat model atau rancangan awal dari solusi yang telah dipilih. Prototype tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah mampu mempresentasikan ide agar bisa diuji oleh pengguna. Bentuknya bisa berupa sketsa, tampilan sederhana, atau simulasi interaktif. Melalui prototype, ide menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh pengguna maupun tim pengembangnya. Tahap kelima adalah tahap tes, yaitu menguji prototipe yang sudah dibuat. Nah, mengujinya prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik atau mendapatkan reaksi baliknya. Pada tahap ini, pengguna mencoba langsung solusi yang telah dibuat Sementara itu, para tim mengamati bagaimana mereka berinteraksi dan mencatat masukan yang muncul. Hasil pengujian ini digunakan untuk memperbaiki atau bahkan mengulang proses dari tahap sebelumnya hingga solusinya ini benar-benar ditemuin apa yang harus dibenarkan dengan sesuai kebutuhan si pengguna. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, kelima tahap ini tuh bersifat iteratif. Artinya bisa dilakukan berulang kali sampai diperoleh solusi terbaik, sampai dapat solusi yang terbaik ini apa gitu. Dalam menerapkan desain thinking ini, kita dapat menciptakan inovasi yang baru, yang tidak hanya menarik secara teknis, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Jadi, saya sudah buat prototipe sistem donasi online-nya secara manual, secara sketsa. Jadi, ini saya sudah gambar sendiri, maaf ya. Sudah gambar, mungkin di sini kurang jelas. Jadi, di sini saya gambar prototipe seperti ini. Jadi ceritanya ini tuh handphone, bersihkan home. Karena saya tidak bisa menggunakan Figma dan Canva, saya sudah mencoba tetapi emang tidak bisa. Jadi saya prototipenya menggunakan sketsa
gambaran saya sendiri. Nah, kita bicarakan. Di sini ada home. Ini ada home. Yang pertama, home itu kalau di tampilan HP kita buat aplikasi mobilenya secara sederhana aja. Ini saya buat secara sederhana. Nah, di donasiku ini tuh nama yayasannya atau saluran uang itu mau kemana itu dari donasiku. Nah, lalu ada papan tulis kayak sekolah anak Papua, maaf, sekolah anak Papua berisikan murid-muridnya. Ini itu ceritanya logonya lalu ada targetnya 10 juta dari 8 juta yang sudah terkumpul. Kalau misalkan pengguna sudah mengklik donasi sekarang, baru dia menampilkan detail donasi. Nah, detail donasi ini biasanya ada seperti seperti foto-foto sekolah di Papuanya seperti apa atau deskripsi bantu anak sekolah di Papua. Jadi, lalu juga ada validasinya ya. Aku pakai 10 juta dari 10 juta baru yang terdonasi 8 juta. Jadi kalau ngeklik donasi, dia memunculkan forum donasi. Forum donasi ini eh, kita bisa masukkan nominal yang kita mau sumbangkan, misalkan 100, 500, itu bisa juga lewat transfernya itu ke bank dan kalau ke e-wallet itu misalkan GoPay, Dana atau itu tuh eh, apa ya sebutannya tuh? Ini eh, uang saku online seperti GoPay, Dana, semacam itu ya. Lalu keempat ini tahapnya tuh langsung dia dapat mau notifikasi terima kasih atas donasimu. Kalau pengguna mengklik lihat transparansi, dia akan memunculkan seperti slide ini, transparansi ini. Nah, lalu di transparansi ini memberikan informasi total dana yang terkumpulnya 8 juta, dana yang sudah disalurkannya 6 juta. Nah, ini tuh 75% yang terkumpul itu ini nih data seperti diagramnya. Jadi yang sudah coret-coret ini tuh artinya sudah terkumpul. Bukan terkumpul ya. Artinya tuh ingin terpenuhi dananya. Jadi yang 10 juta ini dana apa ya target dana target dana donasinya 10 juta. Lalu kalau pencet kembali ke home, maka dia akan kembali ke home. Oke. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.